guys, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Iwak empleng, pasti kalian baru tahu ya sama masakan ini. Iwak empleng ini memang belum banyak orang yang tahu. Dengan adanya video ini, aku ingin memperkenalkan masakan khas daerahku. By the way, resep iwak empleng ini benar-benar resep pertama yang ada di YouTube dan Google. Iwak empleng merupakan salah satu masakan tradisional khas Pemalang, Jawa Tengah, yang bahkan warga Pemalang itu sendiri belum banyak yang tahu tentang masakan ini. Karena konon iwak empleng ini merupakan masakan jadul yang para sesepuh aja yang bisa masak. Dan resep ini tentunya aku dapatkan dari nenek dan mamaku. Dengan adanya video ini, aku ingin masyarakat luas juga bisa masak iwak empleng. Jadi bisa ikut icip gimana nikmatnya kuliner khas Pemalang. Banyak yang mengira bahwa iwak empleng ini rasanya mirip dengan iwak pepes atau ikan pepes. Padahal rasanya beda banget guys, karena dari karakteristik bumbu dan cara memasaknya aja udah beda. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasa iwak empleng yang full taste ini, mending langsung coba di-cook aja. Yuk kita simak sampai akhir gimana cara masaknya. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain 500 gram ikan teri, 77 gram atau 12 siung bawang merah, 27 gram atau 7 siung bawang putih, 18 gram gula aren dan 2 butir kemiri, 2,5 cm jahe dan 2 cm kunyit, 20 gram asam jawa, 8 lembar daun salam, 4 cabai rawit dan 2 cabai keriting. Untuk step berikutnya kita akan menghaluskan bumbu. Step pertama kita akan haluskan bumbu dengan menggunakan chopper. Masukkan bawang merah dan bawang putih, masukkan cabai rawit dan cabai keriting, masukkan kemiri, jahe, dan kunyit. Beri minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Tutuplah chopper. Kemudian chopper semua bumbu tersebut sampai setengah halus. Setelah bumbunya seperti ini, selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu dengan menggunakan ulekan. Fungsi dari pencoperan bumbu tadi agar kita lebih mudah dalam mengulek bumbu. Kemudian masukkan gula aren. Ulek semua bumbu tersebut sampai halus. Pada step ini, teman-teman bisa menghaluskan bumbu dengan menggunakan blender. Hanya saja untuk hasil bumbunya nanti akan lebih berminyak atau berair. Jadi, saya lebih merekomendasikan untuk menghaluskannya dengan cara manual seperti ini. Berikutnya, kita akan campurkan asam jawa dengan air. Untuk kekentalan air asamnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saring air asam tersebut dan jangan diikutkan ampasnya. Masukkan 1 sendok makan garam dan aduk sampai merata. Kemudian masukkan 500 gram ikan teri dan aduk semua bahan tersebut sampai merata. Untuk masakan ikan empleng ini bisa diubah dengan jenis ikan lainnya seperti ikan kembung, ikan layang, dan lain sebagainya. Namun di sini saya lebih merekomendasikan ikan teri karena dia memiliki ukuran tubuh yang kecil sehingga memudahkan kita dalam proses pencampuran bumbu. Step berikutnya kita akan memanggang ikan menggunakan wajan. Untuk wajannya tidak harus menggunakan wajan tanah ya, bisa juga menggunakan wajan dari bahan yang lain. Selanjutnya tumpuk 3-4 lembar daun pisang berukuran besar sebagai alas pemanggangan ikan teri. Kemudian tuangkan 3 sendok makan minyak goreng di atas daun pisang tersebut. Susun 4 lembar daun salam di atas daun pisang. Berikutnya susun ikan teri yang sudah berlumur bumbu. Penyusunan ikan terinya diusahakan merata ya, jangan sampai ada lapisan yang terlalu tebal maupun terlalu tipis, karena ini akan mempengaruhi tingkat kematangan ikan. Berikutnya kita susun kembali 4 lembar daun salam di atas ikan teri. Kemudian tutup kembali dengan 3 lembar daun pisang. Tutup panci yang diberi pemberat ulekan batu. Pangganglah ikan tersebut kurang lebih 30 menit dengan api kecil, sembari sesekali dilihat apakah airnya sudah menyusut atau belum.
Jika airnya belum menyusut seperti yang ada di video ini, maka tutup kembali ikan dan kita tunggu sampai ikan ini benar-benar mengering. Pada proses ini kita harus sabar ya, cukup gunakan api kecil saja agar daun pisangnya tidak terbakar. Terutama yang pakai wajan biasa, jangan nyalakan api kompornya terlalu besar ya, takutnya nanti ikan terinya jadi gosong. Dan ini dia penampakan ikan teri yang sudah menyusut airnya. Next step, kita tinggal balik ikan ini. Cara membaliknya cukup mudah ya. Kita tinggal siapkan saringan besi seperti ini dan juga piring plastik ataupun piring besi. Bukalah daun pisang yang paling bawah, kemudian masukkan saringan besi ke dalamnya. Ambillah piring besi ataupun piring plastik, letakkan di bagian paling atas. Tahan dan angkat saringan besi, kemudian balik keseluruhan. By the way, hati-hati ya, karena ikan ini masih panas. Kemudian ambil piring di bagian paling bawah dan angkat daun pisang yang sudah gosong. Jangan khawatir ya guys, walaupun daun pisang ini gosong, tapi tidak mempengaruhi kualitas ikan teri. Karena daun pisang tadi merupakan daun yang langsung menempel pada wajan, bukan pada ikan teri. Kemudian kita akan mengucurkan 3 sendok makan minyak goreng di atas daun pisang dan ikan teri. Pemanggangan kali ini berfungsi untuk mengeringkan ikan, bukan lagi untuk menyusutkan air, sehingga dibutuhkan minyak goreng untuk menjaga ikan agar tidak gosong. Selanjutnya, tutup kembali ikan teri tersebut dengan menggunakan daun pisang, tutup panci yang ditahan dengan ulekan batu. Panggang ikan tersebut kurang lebih selama 10 menit dengan menggunakan api kecil. Setelah mengering, kita akan membalik ikan ini. Untuk cara membaliknya sama seperti step sebelumnya. Masukkan saringan besi ke bagian bawah daun pisang. Letakkan piring plastik ataupun piring besi di bagian paling atas. Angkat saringan besi, tahan bagian piring, dan balikkan seluruhnya. Panggang ikan tersebut dengan api kecil selama 5 menit. Pada pemanggangan ini fungsinya sama seperti pemanggangan sebelumnya, yaitu hanya berfungsi sebagai mengeringkan ikan. Jadi pemanggangan dilakukan secara bolak-balik agar ikan ini benar-benar kering. Dan ini dia hasil akhirnya, bisa dilihat. Walaupun daun pisang dan daun salamnya gosong, tetapi ikan terinya tidak gosong ya. Jadi hasil akhir dari ikan pleng ini terasa kering di luar namun tetap lembut di dalam. Bumbunya yang begitu ngelabet menciptakan rasa yang begitu nikmat, sehingga dimakan pakai nasi putih aja udah sangat cocok. Iwak pleng ini rasanya full taste ya, jadi ada pedas, manis, asam, dan gurihnya. Paket komplit dengan bumbu yang berlimpah, ikan yang kering di luar namun tetap lembut di dalam. Dengan adanya video masak ini, semoga masakan iwak pleng bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bukan hanya untuk warga Pemalang saja, namun untuk para penonton yang sedang melihat video ini. Oke, cukup sekian video masak kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video menarik lainnya hanya di YouTube channelku. Sampai jumpa!